Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 17 bab Nawaqidul Wudu. Karena pada malam nanti kami tidak bisa melakukan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah, maka kami akan bacakan sekarang agar pengajian atau pembacaan kitab Riyadul Badi'ah bisa dilakukan secara istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu nawaqidul wudu'i utawi iki iku bab nerangaken pira-pira barang kang ngrusak wudu. Utawi iki iku bab nerangaken pira-pira barang kang ngrusak wudu. Nawaqiduhu utawi pira-pira barang kang batalaken wudu, kang rusak wudu, kang batalkan wudu sama iku arba'atun papat. Iku arba'atun papat. Al awalu utawi kang kawitan iku khuruju syai'in metuni suwici-wici. Iku khuruju syai'in metuni suwici-wici minal kubuli sangking kubul awid duburi utawa dubur. Minal kubuli sangking dalan ngarep awid duburi utawa dalan buri. Illa mani yasyasi angin manini awak-awaan. Illa mani yasyasi angin manini awak-awaan al kharijah kang metu apa mani minhu sangking kubul awid dubur. Minhu sangking kubul awid dubur. Awala metu awala marroten ing dalem kawitani ambalan. Ing dalem kawitani ambalan asani. Wasani tai kang nomor loro iku zawalut tamyizi ilangi sifat tamyiz. Iku zawalut tamyizi ilangi sifat tamyiz bijununin sebab edan au sukrin utawa mendem au maradin utawa loro. Au maradin utawa loro au naumin utawa turu illa mimman angin sangking wong. Illa mimman angin sangking wong silaiman nama kang turu sopoman. Nama kang turu sopoman mumakinan hale wong kang netepaken sopoman, netepaken makadahu ing bokong iman. Makadahu ing bokong iman netepaken mimma korrihi sangking panggonan netepi man. Sangking panggonan tetepi man. Wasalisu utawi kang nomor telu. Wasalisu utawi kang nomor telu iku mula masatur rajuli oleh jempok wong lanang lil mar'ati maring wong wadon al ajnabiyati kang liya saka mar'ah. Min ghairi hailin sangking jempok tadi, min ghairi sailin sangking tampo aling-aling. Baina tampo aling-aling baina jildaihima ing dalem antarani kulit loroni rajul lan mar'ah. Ing dalem antarani kulit loroni rajul lan mar'ah. Walau kana senajan ono sapa kulon saben-saben siji minhuma sangking karoni rajul lan mar'ah iku haraman pikun. Iku haraman pikun sapa kulon. Au hasolat utawa hasil apa mula masatu jejempokan bighairil ikhtiyari kelawan tanpa ikhtiar. Wayan takidulan dadi rusak biha sebab mula masah apa wudu kulen wuduni saben-saben siji minhuma sangking karoni rajul lan mar'ah. Minhuma sangking karoni rajul lan mar'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu nawaqidil wudu'i. Nawaqiduhu arba'atun. Al awwalu khuruju syai'in minal qubuli awid duburi illa maniyya syasi kharijah minhu awwala marratin. Bab ini menerangkan beberapa perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, al-awwalu khuruju syai'in minal qubuli awid dubur illa maniyya syahsi kharija minhu awwala marratin. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang, dari kubul atau dubur, kecuali maninya seseorang yang keluar pada pertama kali. Yang keluar
keluarnya tadi harus secara yakin bahwa perkara tersebut memang benar-benar keluar. Apabila ragu apakah keluar atau tidak, maka wudunya tidak batal. Jadi, contohnya seperti ada orang habis wudu, ternyata dari jalan depan mengeluarkan angin. Nah, biasanya angin itu keluarnya dari belakang. Nah iya, tapi kalau keluar dari depan apakah membatalkan wudu? Ya membatalkan wudu. Namanya keluar sesuatu dari salah satunya jalan dua, dari kubul atau dubur. Jadi, sekalipun berupa perkara yang keras atau perkara yang jarang ada, seperti ada orang dari jalan belakang mengeluarkan emasnya dalam keadaan kering. Bagaimana wudunya? Wudunya batal. Emasnya ya mutanajis emasnya, sekalipun tidak ada niki. Jadi terjadi keluar apa saja, entah itu angin lah, ini dari belakang, dari depan keluar apa, keluar biji, keluar buah-buahan, buah anggur, ya sama batal, kecuali mani. Jadi kalau mani, ada orang sudah wudu ternyata mengeluarkan mani, bagaimana wudunya tidak batal? Tapi wudunya kenapa tidak batal? Ya masalah di sini orang tersebut sudah punya kewajiban yang lebih besar, yakni wajib mandi. Jadi tidak boleh mau sholat, mau baca, ya harus mandi dulu. Mandi apa? Mandi keramas janabah. Jadi keluarnya tadi harus secara yakin. Apa kalau berulang kali gimana? Ya sama. Satu kali keluar baru selesai, wudu lagi, keluar lagi, ya tetap wudunya batal. Wudunya tetap batal. Habis wudu keluar lagi, ya batal. Kecuali masalah orang beser. Lah kalau sekarang ada orang beser kencing. Tapi kalau orang beser itu sama dengan orang istihadah. Berarti kalau ada orang beser kencing, beser itu biasanya kencing. Habis itu harus kencing terus. Nah ini bagaimana? Nah, hukumnya sama dengan orang istihadah. Berarti setelah selesai membersihkan farji supaya disumbat pakai kapas. Nah nanti disumbat, kemudian wudu. Apabila kencingnya tadi tidak tembus pada kapas, tidak tembus, itu dimakfu. Sholat nggak masalah, sama yang penting ingat ini beser kencing. Nah kalau beser kencing kemudian keluar angin, ya batal. Batalnya bukan karena beser tadi, tapi karena anginnya. Jadi kalau beser ya sama dengan orang istiadah. Nanti kalau beser atau istiadah, niatnya wudu jangan menggunakan liraf'il hadasi. Kenapa? Karena wudunya orang beser, wudunya orang istihadah itu tidak bisa menghilangkan hadas. Makanya wudunya gimana? Nawaitul wudu ahlistibahatis sholah. Jadi saya niat wudu agar supaya bisa melakukan sholat, itu wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani zawalut tamyiz bijununin aw sukrin aw maradin aw naumin illa mimman nama mumakkiran maq'adahu mimma qarrihi. Yang kedua, hilangnya sifat tamyiz. Ada kalanya karena dia gila, atau karena dia mabuk, atau karena sakit. Setelah wudu ternyata dia dalam keadaan sakit dari panasnya sehingga tidak sadar. Bagaimana wudunya? Wudunya tidak sah. Wudunya orang tersebut batal. Atau disebabkan tidur atau mabuk. Ada orang habis wudu ternyata mabuk. Kenapa mabuk? Barusan minum es
kebanyakan es kemudian makan semangka, bukan dicampur. Lainnya mendem, mabuk gimana? Maka wudunya tidak sah, wudunya orang tersebut batal. Atau hilangnya akal karena tidur. Kecuali bagi orang yang tidurnya itu menetapkan pantatnya duduk. Ada orang sholat tidurnya tidur duduk, tapi jangan bersandar. Duduk. Sekarang duduknya orang itu seperti ini. Sehingga kenapa tidak batal? Karena yang duduk tadi itu orangnya tidak kurus, orangnya tidak terlalu gemuk. Kenapa? Kalau kurus sekalipun menetapi kemungkinan masih bisa keluar ke kanan atau ke kiri. Kalau yang gemuk, kalau orang yang gemuk sekalipun bagaimana mesti orang gemuk gini saja langsung rapat seperti niki. Itu gimana? Batal wudunya. Orangnya yang sedang, ya tidak kurus, tidak terlalu gemuk atau kecuali nih sama gini, ada orang tidur bersandar, tidurnya bersandar, lah nanti ukurannya batal dan tidaknya ketika sandarannya itu diambil orangnya jatuh, berarti wudunya orang tersebut sekalipun duduk tidak sah, batal wudunya, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keliruan keterangannya. Saya ulangi, ada kekeliruan. Walaysa bandum baina bandu al-yadaini wa maqtahu walau dabatan sa'in wa ini. Au kana mustani dan lima laulahu lasaqata fala yantaqidu wuduhu lil amni min khuruji syai'in hina idin min duburihi. Salah. Jadi kalau ada orang tadi duduknya bersandar. Nah, ternyata kalau di sini nih ketika bersandar dan ketika diambil barangnya dia jatuh, bagaimana? Maka wudhunya tidak batal. Saya ulangi, tadi saya katakan batal, ternyata di sini tidak. Dalam kitab nih, saya ingat sedulu waktu di keterangan, waktu saya ngaji itu batal. Nah di sini ternyata tidak. Aukana mustanidan atau orang bersandar pada sesuatu, laulahu lasaqata fala yantiquduhu lil amni min khuruji syai'in. Ketika bersandar kepada sesuatu, ketika diambil orang tersebut jatuh, maka wudunya orang yang tidur duduk bersandar tersebut tidak batal. Saya ulangi, tidak batal. Tadi saya katakan batal, tidak batal. Wasalisu mulamasatur rajuli lil mar'a ajnabiyyah min ghairi ha'ilin baina jildayhima walau kana kullu minhuma haraman. Yang ketiga adalah menyentuhnya orang laki-laki dan perempuan tanpa perempuan yang bukan mahramnya menyentuh orang laki-laki tanpa penghalang, tanpa tabir. Jadi di antara orang tersebut tanpa adanya tabir, langsung punya wudhu menyentuh. Sepupu itu bukan mahram, selain mahram. Nah, sekarang gini, ini mungkin kadang-kadang orang kurang menyadari. Seumpama ada orang sudah bertunangan kemudian hamil 5 bulan baru nikah. Jadi ketika orang tersebut belum diakad, ternyata hamil duluan, hamilnya sampai 5 bulan baru dinikah, maka anak yang ada di dalam kandungan tersebut termasuk anak zina. Jadi ketika anak lahir dan anaknya sudah balik, sudah tamyiz, ketika punya wudu menyentuh orang, ya ayahnya, kalau kata orang itu secara kebiasaannya itu ayahnya, itu bukan.
bukan ayahnya. Jadi ketika anak itu punya wudhu menyentuh anaknya perempuan, menyentuh ayahnya atau orang yang menghamil, gimana? Wudhunya batal. Demikian pula laki-laki tersebut menyentuh, punya wudhu menyentuh anak perempuan tadi yang sudah balik atau tamyiz, gimana? Batal wudhunya. Batal wudhunya. Kenapa? Karena dia bukan mahram. Makanya anak yang lahir, yang dalam kandungan sudah dapat 5 bulan dan baru dinikah, ketika anak perempuan tersebut mau menikah, walinya adalah wali hakim, bukan orang yang menghamili. Bukan orang yang menghamili. Jadi hati-hati, ini banyak yang salah alamat. Kalau anak tidak tahu apakah hasil dari seperti hubungan belum akad nikah atau sudah, kan nggak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu antara ayah dan ibu. Nah, kalau anaknya laki-laki, maka sebab kalau hasil zina, nasabnya itu jatuh pada perempuan, bukan pada yang laki-laki. Bukan pada yang laki-laki. Min baina jildain walau kana kullum minhuma haraman. Jadi sekalipun salah satu di antara mereka itu orangnya pikun atau orang gila. Yang disentuh itu gila, yang menyentuh tidak. Tapi bagaimana wudhunya? Batal wudhunya. Wudhunya batal. Tapi seumpama pakai jilbab atau pakai kaos tangan, yang menyentuh pakai kaos tangan, yang disitu tidak, kulitnya gini, gimana? Itu tidak batal. Kenapa? Karena ada tabirnya. Karena ada tabirnya. Au hasalat mulamasatu biwal ikhtiyar wa yantaqidu kullu minhuma. Atau hasilnya persentuhan tadi tanpa disengaja. Wudhunya gimana? Batal. Wudhunya batal. Dan seperti kita nanti ketika kita itu umroh, persentuhan kulit sama kulit laki-laki dan perempuan, gimana kalau bukan mahram? Batal wudhunya lah. Nanti caranya gimana? Nah, kalau di Mekah itu kesulitan. Ketika kita melakukan tawaf itu kesulitan, berdesak-desakan. Ya kita itu wudhunya jangan menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Cari mazhab yang persentuhan tanpa sengaja itu hukumnya tidak batal. Yang rugi kita sendiri, nanti kesulitan. Kita yang kesulitan nanti kalau menggunakan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i bersentuhan bukan mahram, kulit temu kulit, hukum wudhunya batal. Sedangkan orang tawaf itu harus suci dari hadas. Warrobi utai kang nomor papat, warrobi utai kang nomor papat iku masuk kubulil adami, jempok kubule anak Adam. Awhal koti duburihi, awhal koti duburihi utawa bunder-bundere dubure adami. Bibatinil kafi, kelawan batini epe-epe, bila hailin kelawan tampo aling-aling. Walau ma'asawi senajan sertani lali, awil ikrahi utawa den paksa utawa kapaksa. Wayang tagi dulang dadi rusak bihi sebab masuk kubulil adami aw halqati duburihi. Apa wudu'uhu? Wayang tagi dulang dadi rusak bihi sebab masuk kubulil adami aw halqati apa wudu'ul masih wuduni wong kang jempok fakot hale bloko. Illa ingkana lang angin lamun ono oso opo almasu jempok baina rajulen ing dalem antarane wong lanang wa unsalan wong wadon ajnabiyatin kang liya saka unsa. Fayan takidu moko dadi rusak bihi sebab masuk opo wudu'uhuma wuduni rajul wa unsa kama kaya keterangan sabako kang wis dingin opo mah. Selesai. Sabako kang wis dingin apa mah. Jadi perkara yang membatalkan wudhu nomor 4 adalah menyentuh kubulnya manusia atau bundar-bundarnya tubuh dengan telapak tangan. Batinnya telapak tangan tanpa penghalang. Sekalipun dalam keadaan lupa. Sekalipun dalam keadaan lupa. Berarti kita punya wudhu, ternyata ininya batin telapak tangan itu menyentuh dubur atau kubul. Bagaimana? Maka wudhunya batal. Nah kalau orang perempuan menyentuh di atasnya tumbuhnya rambut gimana? Itu bukan dubur. Batal ya? Tidak.
yang ingat, yang batal sekalipun anak kecil. Nah sekarang ada orang punya wudhu, kemudian ada anak masih umur 1 hari atau berapa, disentuh kuburnya diginikan, batal wudhunya karena menyentuh barang tersebut. Jadi yang wudhu niki wudhunya orang yang menyentuh, kecuali antara yang menyentuh dan disentuh bukan mahram atau lain. Kalau perempuan sama perempuan yang menyentuh punya wudhu, berarti wudhunya siapa yang batal? Wudhunya yang menyentuh, yang disentuh tidak. Tapi kalau laki-laki dan perempuan dan bukan mahram menyentuh duburnya, laki-laki menyentuh duburnya perempuan, bukan mahram, batal keduanya. Jangankan dubur, menyentuh kulit saja ya batal. Ini itu membatalkan wudhu. Jadi kita itu supaya benar-benar memperhatikan yang sangat dulu tadi, yang sangat membahayakan ketika anak itu hasil hubungan di luar nikah, sekalipun tunangan tapi hamilnya sudah 5 bulan. Kalau 3 bulan dinikah ya nggak apa-apa, masih masuk orang tuanya. Nah sekarang menyentuh kulit, selak pengecualian kulit, rambut, gigi, kuku, gimana, tidak batal. Jadi menyentuh, ada orang laki-laki menyentuh giginya perempuan, bukan batal, tidak batal. Nah sekarang kalau yang disentuh, kalau yang ternyata barang jus dari yang terpisah, jadi seumpama niki ada orang tangannya terpisah dari ini gimana? Fala naqadah. Jadi kalau ternyata di sini wala yantakidul wudu bijuz'il munfasil, bila mana yang disentuh itu adalah juz yang sudah terpisah dari orang tersebut, maka tidak membatalkan wudu. Ingat, ini saya keterangan dalam kitab Riyadul Badi'ah, saya ambil dari syarahnya Riyadul Badi'ah. Fala naqadah wala yantakidul wudu bi juz'in munfasilin li annahu la yusamma dzakar wala unsan. Jadi kenapa kalau sudah terpisah? Karena tidak bisa dinamakan laki-laki atau perempuan. Dan di samping itu bukan pada tempat syahwat. Jadi bila mana ada keterangan, mungkin ada yang tidak sama dengan sini, mungkin dalam kitab yang lain, kalau seperti ini masih sekalipun terpisah itu tidak, itu membatalkan. Nah saya pengambilan dalam kitab Riyadul Badi'ah sarahnya halaman 18 baris keempat dari atas, sarahnya Riyadul Badi'ah. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan insya Allah nanti malam kami tidak bisa membacakan kitab karena ada acara. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.